Bismillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah taala. Alhamdulillah kita masuk pada halaman 251 Al-Mabhasu Al-Ashir, pada pembahasan yang ke-10, Duhaku Ahlil Jannah minan Nar. Ya, penghuni-penghuni surga ketika mentertawakan ataupun mengejek penghuni-penghuni neraka. Qala rahimahullah ta'ala, berkata Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullah ta'ala, ba'da an yudakhilallahu ahlal jannatil jannata yunaduna khusumahum minal kuffar ahlin nar. Setelah Allah ta'ala masukkan penghuni surga ke dalam surga, mereka pun memanggil musuh-musuhnya dari kalangan orang-orang kafir dahulu di dunia yang mereka menjadi penghuni neraka. Mubakkitina wa mu'annibina, dalam bentuk celaan, dalam bentuk ejekan. Di sini Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-A'raf, kisah ini nanti kelak pada ayat ke-44, di mana Allah Ta'ala berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa nada ashabul jannati ashaban nar. Dan penghuni-penghuni surga memanggil, menyeru penghuni-penghuni neraka, angqad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqa. Ya, mereka mengatakan sungguh kami telah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan kami itu hak. Ya. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa. Apakah kalian telah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan kalian? Qalu na'am, mereka mengatakan iya. Fa'addana mu'addinun bainahum, maka ya menyerulah di antara mereka, ada yang menyeru, an la'natullahi 'alal zalimin, bahwasanya laknat Allah bagi orang-orang yang zalim. Laqad kana al-kuffar fid dunya yukhasimunal mu'minina. Jadi nanti di yaumil qiyamah ataupun ketika penghuni surga masuk ke dalam surga, mereka pun tidak lupa dengan musuh-musuh mereka daripada orang-orang kufar yang mereka masuk di neraka. Penghuni surga ini pun memanggil mereka, ya, yang mana dahulu orang-orang kafir memusuhi orang-orang beriman. Wa yaskharuna minhum, dan mereka menyudutkannya. Wa yahzauna bihim, dan mengejeknya. Wa fi dzalikal yaumi yantasirul mu'minun, dan nanti di yaumil qiyamah Allah Ta'ala menangkan orang-orang beriman ketika Allah Ta'ala masukkan mereka ke dalam surga. Fa idza bihim wa hum fin na'imil mukim, yakni ketika orang-orang beriman di dalam surga penuh dengan kenikmatan, yang duruna ilal mujrimina, ya, dan mereka penghuni surga melihat orang-orang yang dahulu memusuhinya di dunia. Fayaskharuna minhum wa yuhzi'una bihim, maka mereka pun ya mentertawakannya, mengejeknya. Subhanallah, ya Allah Ta'ala muliakan. Allah sebutkan kisah ini dalam surah Al-Mutaffifin mulai dari ayat ke-22, di mana Allah Ta'ala berfirman, innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang-orang baik, orang-orang yang mereka berbuat kebaikan, lafi na'im, di dalam kenikmatan. Alal araiki yandurun, yakni mereka duduk di atas dipan-dipan, sofa-sofa. Yang durun, mereka melihat, ya, saling melihat penghuni neraka, dan mereka pun saling bercengkrama dengan sesama penghuni surga. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im, engkau akan melihat di wajah-wajah mereka nadratan na'im, ya, yakni wajah yang penuh dengan kegembiraan dan kesenangan. Yusqauna mir rahiqim makhtum, mereka diberikan minuman dari anggur yang murni. Khitamuhu misk, anggur yang murni yang tidak memabukkan, yang disegel dengan al-misku, minyak kasturi, dengan kasturi.
Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, dan untuk itulah hendaknya mereka berlomba-lomba mendapatkannya. Wa mizajuhu min tasnim, yang mana minumannya ini dicampur dengan tasnim, minuman anggur, ya, yang murni di antara minuman penghuni surga yang tidak memabukkan, yang dicampur dengan tasnim. Apa itu tasnim? Aina yashrabu bihal muqarrabun, ya, merupakan air dari mata air yang diminum oleh orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yadhakun, sesungguhnya orang-orang yang berbuat keburukan, berbuat kejahatan, mereka dahulu mentertawakan orang-orang beriman di dunia. Wa idza marru bihim yataghamazun, ketika lewat orang-orang beriman mereka pun, ya, memainkan mata mereka, mengejeknya. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin, akan tapi mereka ketika balik ke rumah mereka dalam keadaan gembira. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun, ketika orang-orang kufar ini melihat orang-orang beriman, mereka mengatakan haula'i dhallun, haula'i ladallun, mereka ini orang-orang sesat. Wa ma ursilu alaihim hafidin, padahal Allah Ta'ala tidak utus mereka untuk sebagai penjaga mereka. Fal yauma, adapun hari ini, kata Allah, alladzina amanu minal kuffari yadhakun, orang-orang beriman yang mentertawakan orang-orang kafir. Ya, subhanallah. Kalau hari ini di dunia ini orang-orang kafir mentertawakan orang beriman, ya, menganggap kecil mereka, menyepelekan mereka, nanti di akhirat orang-orang beriman yang akan mentertawakan mereka. Ya. Alal araiki yandurun, mereka orang-orang beriman duduk di atas sofa-sofa, dipan-dipan di surga, melihat, ya, mereka musuh-musuhnya dahulu. Hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun, bukankah balasan bagi orang-orang kafir sebagaimana apa yang dahulu mereka kerjakan? Dahulu mereka mentertawakan orang beriman, melecehkan orang-orang beriman di dunia, nanti kelak orang-orang beriman di surga akan mentertawakan mereka. Subhanallah, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan. Nam wallahi laqad juziyal kuffaru bimisli ma kanu yaf'alun. Jadi Allah Ta'ala katakan hal suwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Ya, bukankah apa yang diberikan balasan bagi orang kufar itu sebagaimana apa yang dia lakukan dahulu di dunia? Maka Allah Ta'ala nanti akan berikan balasan kepada orang kafir atas apa yang mereka lakukan dahulu di dunia. Ya. Wal jaza'u min jinsil amar, dan juga balasan itu sesuai dengan amalan perbuatan yang dia lakukan. Lihatlah bagaimana sekarang orang-orang kufar mendolimi orang-orang muslim. Saudara-saudara kita di Palestina sana didolimi. Subhanallah. Ya, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan. Nanti Allah Ta'ala akan balas mereka. Ya. Mungkin sekarang mereka, saudara kita, lemah, tidak sanggup untuk membalas mereka karena persenjataan mereka yang canggih, dibantu dengan negara-negara kuat. Allah Ta'ala nanti akan balas mereka. Karena sungguh Allah Ta'ala akan membalas sebagaimana apa yang mereka lakukan di dunia. Wa yatadhakkarul mu'min fi jinanin na'im fi dalikal qarin aw sadiq alladhi kanu yuzayyinu lahu al-kufra fi dunya. Dan juga nanti penghuni surga, ikhwah, orang-orang beriman yang dimasukkan Allah Ta'ala ke dalam surga, mereka menceritakan bahwasanya dahulu mereka memiliki kawan, ya, alladzi yuzayyinu lahul kufra, memiliki teman yang mengajaknya kepada kekufuran fid dunya, sewaktu di dunia. Wa kana yad'uhu ila tilkal mabadi'id dhallah allati taj'aluhu fi saffil kafirin a'da illah. Dan orang tersebut, ya, temannya tersebut dahulu di dunia mengajaknya kepada ideologi-ideologi, keyakinan-keyakinan yang menyesatkan, yang kalau dia ikuti keyakinan tersebut, dia akan menjadi golongan orang-orang kafir yang menjadi musuh-musuh Allah Ta'ala. Fayuhaddisu ikhwanahu an dzalikal qarin, maka penghuni surga ini pun menceritakan kepada kawan-kawannya di surga, ya, menceritakan tentang dahulu dia memiliki kawan, teman, ya, yang mengajaknya kepada kufuran, mengajaknya kepada kemaksiatan, keburukan. Wa yad'uhum ilin nadari ilaihim fi maqarril ladzi yu'addabu fihi. Maka dia ceritakan kepada kawan-kawannya di surga. Jadi di surga itu, ya, satu dengan yang lainnya saling bercerita.
menunjukkan cerita berbual-bual ini perkara yang nikmat. Dan Allah Ta'ala berikan kenikmatan itu. Subhanallah. Fa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun. Allah Ta'ala katakan penghuni surga mereka saling bercengkrama satu dengan yang lainnya, ngobrol. Subhanallah. Ya, saling bercengkrama satu dengan yang lainnya, di antaranya obrolannya yakni mengkisahkan tentang kawannya dahulu yang mengajaknya kepada kekufuran. Wa yad'uhum lin-nadari ilaihi fi maqarrihi alladhi yu'addabu fihi. Ya, maka dia pun mengajak untuk melihat kawannya. Bagaimana ya kondisi kawannya yang dahulu mengajaknya kepada kekufuran. Fa indama yara ma yu'anihi minal adab. Ketika dilihat kawan tersebut yang selalu mengajak kepada kekufuran, ternyata dia di neraka, diadab di dalam neraka. Ya'lamu mada ni'matallahi alaihi, maka orang tersebut semakin tahu begitu besar nikmat Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Kalaulah dia dahulu mengikuti kawannya, sungguh tentunya dia akan sebagaimana kawannya berada di neraka diadab. Maka ketika dia melihat kondisi kawannya ternyata diadab di neraka, begitu besar ya kenikmatan Allah yang dia rasakan ketika Allah Ta'ala jauhkan dia dari neraka. Wa kaifa khallasahu min halihi, dan juga dia berpikir, kalau aku sempat mengikuti kawanku ini, tentu aku enggak tahu bagaimana aku keluar daripada adab Allah Ta'ala ini. Summa yatawajjahu ilaihi bil laumi wat ta'nibi. Kemudian orang tersebut ya, orang beriman tersebut pun menghadap kepada temannya tadi. Dalam bentuk apa? Ya, dalam bentuk mencelahnya, mengata-ngatainya. Subhanallah, karena dahulu dia mengajaknya kepada kekufuran. Kalau dia sempat mengikuti perkataannya, maka dia akan mengalami nasib sebagaimana kawannya tadi. Allah Ta'ala sebutkan kisah ini dalam surat Shaffat ya, mulai ayat ke-50 sampai 60. Allah Ta'ala berfirman, fa'aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun. Ya, mereka penghuni surga saling berhadapan ya, di atas dipan-dipan, di atas ya kasur ataupun sofa-sofa, yatasaalun, saling bercengkrama satu dengan yang lainnya. Qala qailun minhum inni kana li qarin. Salah satu di antara mereka mengatakan kepada kawan-kawannya, dahulu aku memiliki kawan, teman, qarinun. Ya, qarin itu tidak sekedar kawan, ini kawan dekat. Yaqulu a innaka laminal musaddiqin. Ya, yang mana kawanku ini selalu mengatakan kepadaku, a innaka laminas musaddiqin, apakah kamu termasuk orang-orang yang membenarkan, orang-orang yang beriman dengan hari akhir, dengan perkara yang gaib. A idza mitna wa kunna turaban wa idaman a inna lamadinun. Apakah engkau termasuk orang-orang yang membenarkan, beriman dengan hari akhir, kalaulah kita mati kemudian kita menjadi tanah dan tulang belulang? Ya, inna lamadin, kita akan dibangkitkan. Mungkinkah itu? Qala hal antum muttaliun. Subhanallah. Jadi kawannya orang ini menceritakan tentang kawannya ini. Ya, kepada kawan-kawan yang ada di surga. Maka dia pun menawarkan kepada kawan-kawan di surga, hal antum muttaliun, maukah kalian melihat dia sekarang? Ya, kawanku yang dulu mengajakku kepada kekufuran, selalu memberikan keraguan terhadap keimananku, maukah kalian melihat dia sekarang? Fattala'a, mereka pun mencarinya, melihatnya. Fara'ahu fi sawa'il jahim. Ya, maka dia lihat temannya yang selalu mengajak kepada kekufuran ini berada di dalam adab neraka jahim. Maka orang setelah dia tahu bahwasanya kawannya ini berada di neraka jahim, qala, dia pun mengatakan, tallahi in kitta aturdin. Demi Allah, hampir-hampir saja kamu dahulu ya mencelakai aku. Subhanallah, ini menunjukkan bahaya memiliki kawan-kawan ya yang jahat, kawan-kawan yang tidak soleh. Ya, almar'u ala dini khalilih. Nabi kita mengatakan seseorang itu sesuai dengan agama kawannya. Ya, pepatah mengatakan as-sahibu sahib. Ya, kawan itu akan mengkarakter, memformat kita. Subhanallah. Ya, jadi orang ini begitu ya
menyesalnya ataupun begitu kagetnya. Dia pun mengatakan, "Tallahi, demi Allah, in kita laturdin, hampir-hampir kamu mencelakai aku. Walaula nikmatu rabbi lakuntu minal muhdharin." Kalau bukan karena nikmat dari Tuhanku, tentu aku menjadi orang-orang yang dihadirkan di sini di neraka bersamamu. Afama nahnu bimayyitin, bukankah tidak ada kematian lagi, illa mautatanal ula, kecuali kematian yang pertama. Maksudnya kematian itu cuma sekali. Ya, setelah ini tidak ada kematian. Ketika di surga terus selama-lamanya. Ya, orang-orang kufar mereka di neraka selama-lamanya, enggak ada lagi kematian lagi. Wa ma nahnu bimu'adzabin, dan kita tidak akan diadab lagi setelah kematian, ya, yang pertama. Ya, dan setelah itu tidak ada kematian, maka orang-orang yang masuk ke dalam surga tidak diadab lagi. Inna hadza lahuwal fawzul adzim. Sesungguhnya ini merupakan kesuksesan, kemenangan yang besar ketika seseorang nanti dimasukkan ke dalam surga. Nabi khoya Allah Ta'ala muliakan. Kemudian kita berbeda pada pembahasan yang selanjutnya, pembahasan al-mabahas al-hadi asyar yang ke-11. Jadi at-tasbihu wa takbiru min naimi ahlil jannah. Bertasbih, bertakbir, ini termasuk kenikmatan di antara kenikmatan penghuni surga. Subhanallah, di antara amalan yang masih dilakukan oleh penghuni surga adalah berzikir kepada Allah Ta'ala. Penghuni surga nanti mereka tetap bertasbih kepada Allah, bertakbir kepada Allah. Yang mana tasbih mereka, takbir mereka bukan merupakan kewajiban, bukan perintah, bukan beban taklif, tapi ini merupakan wujud bagaimana kenikmatan yang mereka rasakan di surga, sehingga otomatis lisan-lisan mereka bertasbih memuji Allah Ta'ala, mensucikan Allah, membesarkan nama Allah Ta'ala. Subhanallah. Ikhwan yang Allah Ta'ala muliakan. Qala rahimahullah Ta'ala, berkata Syekh Sulaiman Al-Asqar rahimahullah Ta'ala, al-jannatu daru jazai wa in'am. Surga merupakan negeri, ya, pembalasan dan juga in'am, kenikmatan. La daru taklif wa ikhtibar, bukan negeri yang mana seseorang yang masuk di dalamnya itu terkenai beban taklif ataupun ujian di dalamnya. Tidak ada lagi ujian, tidak ada lagi perintah di surga itu. Ya, surga itu tempat untuk memanen. Tidak ada di sana itu, ya, perintah yang membuat seseorang itu merasa terbebani. Waqad yaskaru ala hada ma rawahul Bukhari wa ghairuhu an Abi Hurairah ani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sifati awali zamratin tadkhulul jannah. Akan tapi ada di antara mereka yang bertanya tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang kelompok pertama yang masuk ke dalam surga. Ya, jadi masuk dalam surga itu berkelompok-kelompok, tidak sendiri-sendiri. Zamrotan. Ya. Jadi ada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga yang lainnya dari Abu Hurairah tentang kelompok pertama yang masuk ke dalam surga. Yang mana akhir daripada hadis tersebut, yusabbihunallaha bukratan wa asyiyya. Mereka di dalam surga bertasbih, mensucikan Allah Ta'ala, ya, baik ketika pagi ataupun petang. Ya, telah kita bahas pada pembahasan yang lampau, di surga itu tidak ada malam dan tidak ada siang. Tidak ada kegelapan. Ya. Terus bagaimana mereka tidur? Sebenarnya dibahas di pembahasan sebelumnya. Mereka tidur dengan mentakdirkannya. Ya, mengira-ngira ini sudah waktu malam. Mereka pun menutup tirai-tirai daripada rumah-rumah mereka, istana-istana mereka, pintu-pintu mereka tutup. Dan mereka tahu itu waktu pagi dengan memperkirakannya. Ya, ketika mereka membuka tirai-tirai daripada istana-istana mereka. Nah, jadi Nabi SAW habarkan mereka kelompok ini masuk ke dalam surga dan mereka bertasbih pagi dan petang. Allahu Akbar. Wala iskala fi dzalika insyaallah taala. Dan ini bukan perkara yang muskil. Ya. Lianna hada laisa min babit taklif, karena tasbih mereka, ucapan dzikir mereka ini bukan perintah, bukan beban taklif yang harus mereka lakukan, tidak.
Qala Ibnu Hajar fi syarhihi lil hadis, berkata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam menjelaskan hadis ini, qala Al-Qurtubi, beliau menukil perkataan Imam Al-Qurtubi, hada tasbih laisa an taklifin wa ilzamin. Ya, tasbih yang diucapkan oleh penghuni surga ini bukan beban taklif, bukan perkara yang harus dia ataupun yang harus mereka lakukan. Ya. Waqad fasarahu Jabir fi hadithihi inda Muslim biqaulihi, karena sungguh Jabir telah menjelaskan hadisnya. Ya, hadis dari Jabir yang semakna dengan ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau mengatakan yulhamuna at-tasbiha wa takbira. Mereka penghuni surga Allah Ta'ala ilhamkan kepada mereka sehingga mereka bertasbih kepada Allah Ta'ala, bertakbir. Subhanallah, menunjukkan akan keutamaan amalan ini. Ya, keutamaan zikir kepada Allah Ta'ala. Sampai-sampai penghuni surga Allah Ta'ala ilhamkan mereka untuk tetap bertasbih, tetap bertakbir. Ya, kama tulhamunan nafsa, Allah Ta'ala ilhamkan mereka penghuni surga bertakbir, bertasbih sebagaimana Allah Ta'ala ilhamkan mereka pun bernafas. Ya, subhanallah, jadi insting mereka untuk memuji Allah Ta'ala, mensucikan Allah Ta'ala, membesarkan nama Allah Ta'ala, sebagaimana mereka mempunyai insting untuk bernafas. Ya. Wa wajhu tasbih anna tanaffusal insan la kulfata alaihi fihi. Ya. Persamaannya yakni seseorang itu ketika bernafas ini bukan perintah, tidak ada perintah dalam agama kita untuk bernafas, tidak ada. Ya. Wala budda minhu, akan tapi ini keharusan, kita butuh untuk bernafas. Faja'ala tanaffusahum tasbihan. Ya, maka Allah Ta'ala jadikan nafas-nafas ya penghuni surga itu adalah tasbih, memuji Allah Ta'ala, mensucikan Allah Ta'ala. Wa sababuhu, apa sebabnya? Anna qulubahum tanawwarat bi ma'rifati Rabbi subhanah. Karena penghuni surga, subhanallah, ya, hati-hati mereka dipenuhi dengan cahaya ma'rifah kepada Allah Ta'ala. Ya, kenikmatan ketika mengenal Allah Ta'ala, dan penghuni-penghuni surga dipenuhi hatinya dengan apa? Cahaya ma'rifah kepada Allah Ta'ala. Wamtala'at bihubbihi, sehingga memenuhi kecintaan kepadanya. Waman ahabba syai'an aksar min dzikri, maka sesungguhnya barang siapa yang mencintai seseorang, sungguh dia akan banyak mengingatnya. Ya, orang yang jatuh cinta kepada orang lain, dia akan selalu mengingatnya. Orang yang cinta kepada Allah Ta'ala, dia akan selalu mengingat Allah Ta'ala, menyebut-nyebut dan memuji namanya. Subhanallah, ini yang dirasakan oleh penghuni surga, sehingga mereka tetap bertasbih kepada Allah Ta'ala, bertakbir kepada Allah pagi dan juga sore hari. Waqad qarrara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah anna hadha tasbiha wa takbira launu min alwanin naim. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan tentang perkara ini, bahwasanya tasbih yang diucapkan dan juga takbir yang diucapkan oleh penghuni surga ini termasuk di antara jenis kenikmatan alladzi yatamatta'u bihi ahlul jannah, yang dirasakan oleh penghuni surga. Subhanallah, ya. Qala, beliau mengatakan hada laisa min amali taklif, ya, alladzi yatlubu lahu sawabun munfasil. Jadi tasbih dan takbir yang diucapkan oleh penghuni surga ini bukan beban taklif, ini bukan perintah. Ya, adapun kita berzikir kepada Allah, ini perintah Allah Ta'ala agar kita mengingatnya. Penghuni surga tidak ada. Ya, di surga tidak ada beban taklif. Ya. Bal nafsu hadal amal minan naimi alladzi tatana'amu bihil anfusu wa taladdadu bihi. Akan tapi yang dilakukan penghuni surga nanti bertasbih, bertakbir, ini merupakan bentuk kenikmatan yang dengannya itu mereka merasakan kelezatan ketika menyebut nama Allah, ketika memuja dan mensucikan Allah Ta'ala dan membesarkan namanya. Allahu Akbar, ya Allah Ta'ala muliakan. Kemudian pembahasan selanjutnya, afdalu ma yu'tahu, ya, ahlul jannah, kenikmatan yang paling besar yang Allah Ta'ala berikan kepada penghuni surga. Subhanallah, ya. Apa itu? Ridwanullahi wan nadar ila wajhihi al-karim, yaitu
ridho Allah Ta'ala. Ketika Allah Ta'ala ridho kepada mereka, keridhaan Allah Ta'ala kepada mereka. Yang kedua, yakni ketika mereka melihat, memandang wajah Allah Ta'ala yang mulia. An Abi Sa'idin qala, dari Abu Sa'id beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah Ta'ala yaqulu li ahlil jannah, Allah Ta'ala berkata kepada penghuni surga nanti kelak di surga. Jadi ini menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala berkata-kata dengan penghuni surga. Ya ahlal jannah, wahai penghuni surga, kata Allah. Fayaquluna, maka penghuni surga pun menjawab, labbaika rabbana wa sa'daik wal khairu kulluhu fi yadaik. Kami penuhi panggilanmu, wahai Rabb kami, dan seluruh kebaikan itu ada padamu. Fayaqulu hal raditum, maka Allah Ta'ala pun berkata kepada mereka, apakah kalian ridho sekarang? Ya. Fayaqulun, mereka menjawab, wa ma lana la nardo ya Rabb, bagaimana kami tidak ridho wahai Rabb? Ya. Waqad a'taitana ma lam tu'ta ahadan min khalqik. Engkau telah memberikan kepada kami kenikmatan yang tidak diberikan kepada seseorang selain daripada kami, daripada makhlukmu. Ini kenikmatan surga. Fayaqul, maka Allah Ta'ala pun berkata kepada mereka, ala u'tikum afdala min dalik, maukah kalian aku berikan kepada kalian kenikmatan yang lebih afdal, lebih utama daripada kenikmatan yang kalian dapatkan sekarang? Fayaqulun ya Rabb, mereka pun mengatakan wahai Rabb, wa ayyu syai'in afdalu min dalik, ya, apalagi yang lebih mulia, yang lebih utama daripada kenikmatan-kenikmatan surga? Fayaqulun ukhillu alaikum ridwani, ya, aku berikan kepada kalian keridhaanku, fala ushitu alaikum ba'dahu abada, dan aku tidak akan murka kepada kalian, ya, selama-lamanya. Muttafaqun alaih. Subhanallah. Jadi kenikmatan yang lebih besar daripada seluruh kenikmatan dirasakan oleh penghuni surga, yang pertama yakni ridho Allah Ta'ala kepada mereka. Allah ridho kepada mereka. Wa adamun na'imin nadhur ila wajhillahil karim, dan juga perkara yang begitu besar kenikmatan yang dirasakan oleh penghuni surga setelah itu, yakni memandang, melihat wajah Allah Ta'ala, ya, fi jannatin na'im. Yaqul Ibnul Asir, berkata Al-Imam Ibnu Asir, ru'yatullah hiyal ghayatul qaswah, memandang wajah Allah Ta'ala nanti kelak di yaumil qiyamah, di surga, ini merupakan kenikmatan yang luar biasa. Fi na'imil akhirah, di antara kenikmatan yang ada nanti di akhirat. Wa darajatul ulya min atayallahul fakhirah, dan ini merupakan derajat yang tinggi yang Allah Ta'ala berikan, ya, subhanallah, kenikmatan yang besar yang Allah Ta'ala berikan kepada hambanya ketika memandang wajahnya. Ballaghana Allahu minha ma narju, semoga Allah Ta'ala, ya, sampaikan kita kepada apa yang kita inginkan nanti kelak, ini memandang wajah Allah Ta'ala. Waqad sarahal haqqu tabaraka wa ta'ala bi ru'yatil ibadi li rabbihim fi jinanin na'im fi jannatin na'im, dan Allah Ta'ala sebutkan perkara ini, ya, ini perkara kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada penghuni surga dengan memandang wajahnya di surga nanti kelak di dalam Quran. Ini terdapat dalam surah Al-Qiyamah. Allah Ta'ala berfirman, wujuhu yawma idin nadirah, wajah-wajah mereka berseri-seri. Jadi wajah-wajah orang beriman nanti bergembira, berseri-seri, sumringah. Nadirah ila rabbiha nadirah, kepada Tuhannya mereka memandang. Wal kuffar wal musyrikuna yuharrimuna min hadan na'imil adim. Adapun orang kufar dan orang musyrik, Allah Ta'ala larang, ya, untuk mendapatkan kenikmatan ini. Allah Ta'ala hijabi, Allah Ta'ala hijab, ya, mereka daripada kenikmatan ini. Wa takrima al-bahira, ya, Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Mutaffifin, kalla innahum an rabbihim yauma idin la mahjubun, sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka, ya, terhijab daripada Tuhannya. Mereka orang-orang musyrik dan orang kafir terhijab, ya, daripada Tuhan mereka. Subhanallah, Allah Ta'ala, ya, tampakkan, Allah Ta'ala buat orang-orang beriman melihatnya, dan Allah Ta'ala hijabi orang-orang musyrik dan orang-orang kafir daripadanya. Dan Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya,
Demikian juga Imam Tirmizi dalam sunannya dari Suhaib Ar-Rumi. Ya, Suhaib Ar-Rumi. Subhanallah. Sahabat Suhaib Ar-Rumi ini diberikan gelar Ar-Rumi, ya. Dia bukan dari bangsa Rum. Suhaib Ar-Rumi kecilnya dia ditangkap, ya, kemudian dijual menjadi budak orang Romawi. Ya. Dan dia pun hidup bersama orang-orang Romawi belasan tahun. Ya, bertahun-tahun dia hidup bersama orang-orang Romawi. Dan dia pun hidup bersama pendeta-pendeta, ya, yang ada di sana. Dan pendeta-pendeta tersebut sering berkata kepadanya, ataupun dia mendengar pendeta-pendeta tersebut mengatakan bahwasanya saat inilah akan munculnya, ya, nabi akhir zaman yang seperti ini, ya. Subhanallah, yang dia ketahui berada di Jazirah Arabia, di Arab. Maka Suhaib ini pun ingat bahwasanya dia masa kecilnya berasal dari sana. Ya, akhirnya pun berupaya untuk kembali ke Arab, ke Mekah. Dan kebetulan rambutnya pirang. Dan dia bisa berbahasa Romawi. Ya, jadi persis seperti orang Romawi, padahal bukan orang Romawi, dia orang Arab. Ya, rambutnya pirang dan dia fasih berbahasa Romawi. Ya, maka disebut sebagai Suhaib Ar-Rumi. Subhanallah, radhiyallahu an. Dari Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu bersabda, "Idza dakhala ahlul jannati al-jannata." Idza dakhala ahlul jannati al-jannata. Ketika penghuni surga masuk ke dalam surga, yaqulu tabaraka wa ta'ala, Allah Ta'ala pun berkata kepada mereka, "Turiduna syai'an azidukum?" Maukah kalian, ya, ditambah nikmatnya? Aku tambah nikmatku untuk kalian. Fayaqulun, maka mereka mengatakan, alam tabyaddo, alam tubayyid wujuhana, bukankah engkau telah mencerahkan wajah-wajah kami wahai Allah? Alam tudkhilnal jannata, bukankah engkau sudah memasukkan kami ke dalam surga? Wa tanajjana minan nar wa tunajjina minan nar wa tunjina minan nar, dan engkau telah menyelamatkan kami dari neraka. Qala fayakshiful hijab, maka, ya, Allah Ta'ala pun singkap hijabnya. Fama u'tu syai'an ahabbu ilaihi minan nadri ila rabbihim tabaraka wa ta'ala. Ya, setelah melihat wajah Allah Ta'ala, tidak ada perkara, ya, kenikmatan yang lebih besar ya Allah Ta'ala berikan kepada mereka penghuni surga melebihi melihat wajah Rabb mereka Allah tabaraka wa ta'ala. Zada fi riwayah summa tala hadil ayat. Kemudian di riwayat yang lainnya, ya, membaca firman Allah Ta'ala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang mereka berbuat kebaikan, mereka akan mendapatkan kebaikan dan juga tambahan. Tambahan itu yakni melihat wajah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan hadis dari Abu Musa Al-Asy'ari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, inna lil mu'mini fil jannati la khaymatan. Sesungguhnya orang beriman nanti di surga ini memiliki kemah, ya, min lu'lu'ah mujawwafa, dari mutiara yang didesain, yang dilobangi. Ya, jadi bukan kemah-kemah seperti kemah orang pramuka, tidak. Ya, jadi seorang beriman nanti mendapatkan kemah dari mutiara. Arduha wa fi riwayatuluha situna milyan. Yang mana lebarnya ataupun panjangnya itu 60 mil. Fi kulli zawiyah minha ahlun. Setiap pojok dari para kemahnya tersebut ada istri yang menunggunya, ada bidadari yang menunggunya. Ma yarawnal akharin, yang tidak melihat yang lainnya, ya, kecuali melihat dirinya. Yatufu alaihil mu'minin, yang orang-orang beriman, penghuni surga, pemilik daripada khemah tersebut akan mendatanginya. Ya. Wa jannatani min fiddatin aniyatuhuma wa ma fihima. Dan juga orang beriman itu memiliki dua kebun. Ya. Memiliki kemah, memiliki dua kebun, kemah yang terbuat dari mutiara yang panjangnya itu 60 mil. Setiap sudut-sudut daripada kemah tersebut ada bidadari yang menunggunya. Dan juga dua kebun yang terbuat dari perak, ya. Dan cawan-cawannya ataupun alat-alat untuk minumnya itu terbuat dari perak juga.
wa jannatani min dahabin aniyatuhuma wa ma fihima, dan juga 2 kebun dari emas, yang mana cawan-cawan alat-alat untuk minumnya itu terbuat dari emas juga. Wa ma bainal qaum wa baina an yanduru ila rabbihim illa rida'al kibriya ala wajhihi fi jannati adan. Dan antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang menghalangi kecuali ya keagungan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian Allah taala menyatakan wa nadaru ila wajhillahi taala minal mazidi alladhi wa'ada Allahu bihil muhsinin. Dan memandang wajah Allah Ta'ala nanti bagi penghuni surga, ini merupakan tambahan, nikmat tambahan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Lahum ma yasa'una fiha waladaina mazid. Bagi mereka, orang-orang buat kebaikan di dunia, mereka nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Bagi mereka semua apa yang mereka inginkan, keinginan apa yang mereka inginkan terpenuhi. Dan bagi mereka ada tambahan, ya. Apa tambahannya? Memandang wajah Allah Ta'ala. Lilladina ahsanul husna wa ziyadah. Ya, dan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, maka kebaikan untuk mereka nanti kelak di yaumil qiyamah, dan juga tambahan untuk mereka. Waqad fusiratil husna bil jannah. Ya, maka ditafsirkan ya, al husna ini adalah surga. Yani lilladina ahsanu al husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, maka baginya husna. Husna ini adalah surga, wa ziyadah, dan juga tambahan bin nadar ila wajhillahil karim, yani memandang wajah Allah Ta'ala yang mulia. Wa yushir ila hadal hadis alladhi rawahu Muslim wa dzakarnahu fi sadri hadal fasl. Dan ini diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Iman ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, mungkin ini pembahasan kita pada pagi hari ini. Ya, kita bacakan sampai di sini, semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan tentang melihat wajah Allah Ta'ala, dan juga bantahan bagi orang-orang yang mereka ya mentakwilkannya ataupun ya tidak mengimaninya. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang biidznillah Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.